Ilmu Titen Jawa, cara membaca isi hati orang lain. Dalam kearifan Jawa, ada sebuah kemampuan yang dulu dianggap biasa saja, namun kini hampir dilupakan. Ilmu Titen. Bukan ilmu sihir, bukan pula kemampuan gaib yang sulit dipelajari. Ilmu Titen sejatinya adalah kemampuan mengamati dengan seksama hingga seseorang dapat memahami apa yang terjadi, termasuk isi hati orang lain tanpa harus bertanya. Apa itu ilmu Titen? Kata Titen dalam bahasa Jawa berasal dari kata titi atau teliti dan enten atau paham, mengerti. Ilmu Titen berarti kemampuan membaca tanda-tanda kecil, menghubungkannya lalu menarik kesimpulan yang tepat. Leluhur Jawa mengajarkan bahwa dunia ini penuh dengan tondo-tondo atau signs yang dapat dibaca oleh orang yang mau memperhatikan. Ilmu Titen tidak hanya dipakai untuk membaca tanda alam, seperti kapan hujan akan turun atau kapan padi siap dipanen, tapi juga digunakan untuk memahami watak, perasaan, bahkan isi hati orang lain. Bagaimana leluhur Jawa mempraktikkan ilmu Titen? Dulu orang Jawa terbiasa ngamat-ngamat atau mengamati dengan sabar. Mereka memperhatikan bahasa tubuh seseorang atau body language. Misalnya orang yang gelisah akan sering menggerakkan kaki, menunduk atau memainkan jarinya. Nada suara dan intonasi. Orang yang sedang berbohong cenderung mengubah nada suaranya menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari biasanya. Pola kebiasaan. Orang yang sedang memendam masalah akan keluar dari kebiasaannya, yang biasanya banyak bicara, tiba-tiba diam, yang biasanya rajin, tiba-tiba malas. Raut wajah dan gerak mata. Mata adalah cermin hati. Orang Jawa percaya, yen atine peteng, katon ana ing mripate. Jika hatinya gelap, akan tampak di matanya. Ilmu Titen bukan sekadar menebak. Banyak orang salah paham, mengira ilmu Titen itu cuma feeling atau tebak-tebakan. Padahal leluhur Jawa mempelajarinya dengan mengumpulkan pengalaman selama bertahun-tahun. Mereka akan mencatat dalam ingatan tanda-tanda yang pernah mereka lihat, menguji tanda tersebut dengan kejadian yang mengikuti, mengulang prosesnya hingga menjadi pola yang pasti. Inilah sebabnya para petani dulu bisa memprediksi cuaca hanya dengan melihat angin dan awan. Dan para tetua kampung bisa menebak isi hati seseorang hanya dengan sekali tatap. Membaca isi hati orang lewat ilmu Titen. Untuk memahami hati seseorang, leluhur Jawa akan memadukan 3 hal. 1. Perilaku luar, gerak tubuh, raut wajah, kebiasaan. 2. Bahasa lisan, kata-kata yang diucapkan termasuk pilihan kata dan intonasinya. 3. Tanda batin, rasa, getaran halus yang terasa saat berhadapan dengannya. Mereka percaya hati yang gundah mengirim sinyal yang bisa terasa oleh orang yang peka. Misalnya, jika seseorang berkata, "Aku ora opo-opo," aku tidak apa-apa. Tapi nadanya lirih, matanya tak berani menatap, dan bahunya sedikit turun. Itu tanda batinnya sedang memendam sesuatu. Rahasia agar ilmu Titen tajam. Leluhur Jawa mengajarkan beberapa laku agar kemampuan membaca tanda semakin peka. Laku meneng, membiasakan diam, agar telinga dan hati lebih peka. Ngelilir roso, melatih kepekaan batin dengan merenung dan memahami perasaan diri sendiri. Ngurangi gumunan, tidak mudah kaget sehingga pikiran tetap jernih saat mengamati. Ngudi kasampurnan, selalu belajar dari pengalaman, baik pengalaman sendiri maupun orang lain. Filosofi Jawa di balik ilmu Titen. Bagi orang Jawa, ilmu Titen bukan untuk memata-matai atau menghakimi orang lain. Tujuan utamanya adalah menghindari salah paham, menolong orang yang butuh bantuan tanpa diminta, menjaga harmoni dalam hubungan sosial. Mereka percaya rasa lebih tajam dari mata. Dengan rasa, seseorang bisa membaca hati orang lain
tanpa harus mengusik privasinya. Ilmu titen di zaman sekarang. Di era modern, kita justru jarang mempraktekkan ilmu titen. Kita sibuk dengan layar gawai sehingga jarang memperhatikan tanda-tanda kecil di sekitar kita. Padahal, jika kita mau kembali melatihnya, kita akan lebih mudah memahami orang lain, lebih peka terhadap perasaan mereka, dan terhindar dari banyak konflik. Ilmu titen adalah warisan leluhur Jawa yang berharga. Ia mengajarkan bahwa membaca hati orang lain bukanlah perkara supranatural, melainkan hasil dari pengamatan yang teliti, kesabaran, dan kepekaan rasa. Jika kita kembali mempraktikannya, kita bukan hanya menjadi pribadi yang peka, tapi juga menjadi manusia yang lebih bijaksana dalam berhubungan dengan sesama. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga cerita ini bisa sebagai refleksi apresiasi dalam kita belajar, sehingga kita dapat belajar mana hal yang positif yang bisa kita gunakan dan mana hal yang negatif yang bisa kita harus hindari. Dengan bertujuan untuk lebih baik lagi ke depannya dalam kehidupan kita dengan Subo Sito Jawa dari pembabaran Primbon Jahoha, hasil waris nenek moyang Jawa kita. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Dan saya doakan panjenengan semua berkelimpahan rizki-rizki serta sehat dan panjang umur. Amin ya robbal alamin. Salam rahayu, bagas kewarasan, kawilujengan buat kita semuanya. Akhir, wassalamu billahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek do pengen sinau weton Primbon Jawa langsung wae nek channel YouTube Hendri Kim Yong. Bener, ojo nganti lali di subscribe, like, komen, dan share. Ya, Ngger, kowe anak putuku kabeh, ayo sinau babagan Primbon Jawa neng channel Hendri Kim Yong iki. Bener Ngger, ben uripmu kabeh bisa temoto, tentrem, ayem. Ceng sapa telaten nonton channel Hendri Kim Yong bakal temoto uripe lancar, rezekine utange ndang lunas. Mula ayo delengono channel Hendri Kim Yong terus ben tentrem uripmu.